sampai jam 8. Kita istirahat sebentar ya, Bu Agustin. Ya, Oke, waktu dan layar saya serahkan kepada Bu Agustin. Silakan, Ibu. oke, terima kasih Bu Ita. Selamat malam semuanya. Malam, Ibu. Perkenalkan, saya Agustin. Saya nih sudah 40 tahun ya sebagai pengajar TK SD. Nah, besok adalah hari terakhir saya mengajar, lalu saya memasuki masa pensiun. Saya harus meninggalkan murid-murid saya yang lucu-lucu. Ya sebenarnya berat, tapi ya karena usia ya. Jadi saya harus berbesar hati untuk menerimanya gitu ya. Saya ikut di KKS ini sebagai pengajar sudah dari tahun 2017 ya. Tapi ya karena kita pengajarnya banyak, jadi ya kesempatan mengajarnya belum terlalu banyak juga. Tapi semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa memberikan pencerahan ya kepada Bapak Ibu sehingga semakin rajin untuk mau membaca Alkitab, mengenal ya siapa sih yang diberitakan di Alkitab tersebut. Ya, tetapi juga jangan berpikir bahwa Alkitab itu isinya sesuatu yang suci-suci seperti itu. Ada hal-hal yang mungkin kok di Alkitab ada tulisannya seperti ini ya. Nah, itu untuk memberikan kepada kita sebuah contoh ya, sebuah kejadian yang sudah terjadi supaya tidak kita tiru. Nah, itu tujuannya. Jadi jangan sampai pada saat kita membaca Alkitab kita menjadi berpikir kok Alkitab isinya begini sih gitu ya. Nah, di paket A ini Bapak Ibu akan diperkenalkan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kitab Markus ya, yang lalu sudah dijelaskan oleh Pak Didik dari bab 1 sampai bab 8. Sebelumnya Bapak Ibu udah kenal belum sih dengan yang namanya Markus itu ya? Udah ada yang kenal belum? Kan orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang ya. Iya enggak? Kalau saya membaca 4 Injil ya, itu Injil Markus ini kalau saya baca gitu ya, isinya itu kayak meledak-ledak gitu. Beda dengan Matius. Kalau Matius tenang gitu ya. Tapi kalau kita lagi membaca kitab Markus ini, aduh kayaknya semangat gitu ya. Bapak Ibu udah ada yang tahu belum siapa sih Markus gitu? Siapa penulis Injil Markus ini? Ada yang pernah tahu? Markus kan Injil penulis pertama kan, Bu? Ya, jadi Markus itu ya, dia itu awalnya adalah seorang pemuda yang hidup itu sesudah zaman Yesus. Jadi dia tuh nggak kenal gitu ya, tidak mengenal Yesus secara langsung. Tapi kalau kita lihat tulisannya, dia tuh sepertinya kok deket banget gitu ya. Sepertinya dia mengenal Yesus mendalam. Nah, jadi pada awal mulanya si Markus ini adalah seorang pemuda di mana dia selalu memperhatikan bagaimana orang-orang itu bercerita tentang Yesus ya, bercerita tentang pelayanannya walaupun dia tidak mengenal siapa sih Yesus itu, tapi dia itu sering pergi ke satu rumah ya. Di satu rumah itu sering diadakan ibadat, lalu mereka juga bercerita mereka yang kenal dengan Yesus sehingga imannya dia itu menjadi tumbuh. Nah, pada suatu hari dia itu diajak oleh Barnabas dan Paulus untuk melakukan perjalanan misi. Ya, tetapi karena dia masih muda, ya terjadilah percekcokan seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa menyelesaikannya, lalu dia pergi, ya meninggalkan si Paulus dan Barnabas itu.
Akhirnya Paulus dan Barnabas ini juga jadi cekcok berdua, ya, karena jadi saling menyalahkan, kamu sih, padahal mungkin bukan itu poinnya. Nah, tapi di situ di mata Paulus, ya, si Markus ini udah punya nilai minus gitu, tetapi kalau di matanya Barnabas, ya, dia tetap adalah orang yang baik seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, si Markus ini dia tidak apa ya, ketika dia gagal di dalam misinya, dia tuh nggak langsung putus asa gitu. Lalu dia stop, dia mendengarkan cerita-cerita tentang Yesus atau apa. Tidak, dia malah terus. Jadi dia merefleksikan, ya, mengintrospeksi dirinya. Kenapa ya kemarin kok saya tidak menyelesaikan seperti itu? Akhirnya dia dipertemukan dengan si Petrus. Nah, kita tahu siapa itu Petrus di bab 8, ya, Markus bab 8 itu ceritakan tentang Petrus. Siapa sih Petrus? Ada yang kenal? Rasul Siapa itu Bapak Ibu Petrus? Simon Petrus. Iya, siapa sih dia? Murid Yesus. Bakso atau Yesus. apa gitu. Yesus. Siapa sih Petrus? Penjala ikan, Bu. Penjala ikan. Iya, Iya selain kan, itu, Simon kan. selain itu Oh, dia murid ada kesayangan Yesus lagunya juga kan? loh. Ya, ada lagunya kan? Pernah dengar nggak lagunya? Yang gimana, Bu? Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Isa baru pernah dengar, Bu. Nah, iya. Siapa sih Simon Petrus itu? Petrus ini adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, maka dari itu Yesus tuh benar-benar merasa apa ya, waktu dia menyangkal, 3 kali. ya, waktu dia maka dari itu dia menanyakan kepada Petrus juga 3 kali sama, tetapi tingkatnya berbeda, ya, sampai dari yang rendah sampai ke yang tinggi, sampai kalau kita bilang sampai tingkat yang agape, ya. Ditanya sampai Petrus tuh, aduh Tuhan, kok nggak percaya banget sih kalau saya tuh cinta banget sama Tuhan gitu kan. Nah, karena Petrus ini adalah murid yang dikasihi oleh Yesus, berarti kan dia hubungannya bagaimana? Hubungannya kan dekat banget gitu ya, Dekat sekali, akrab, betul. erat. Jadi dia tahu segala hal tentang Yesus, ya, segala macamnya tentang Yesus. Dia tuh lebih tahu daripada teman-temannya atau rasul-rasul yang lain. Nah, Markus ini bertemu dengan Petrus, ya. Jadi Markus itu merasa beruntung sekali. Kenapa? Karena dia mendapatkan seseorang yang sungguh saksi mata, saksi hidup, ya, bagaimana hubungannya dia dengan Yesus itu. Nah, ketika bertemu dengan Petrus, Petrus itu menceritakan segala hal tentang Yesus. Nah, di situ mulailah tergerak oleh Markus untuk menuliskan semua cerita-ceritanya Petrus. Nah, maka dari itu, ya, kalau kita membaca Injil Markus, ya, akan ada rasa yang berbeda, ya, dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Mengapa? Karena Markus mendapatkan sumber, ya, sumber tulisannya itu dari orang yang terpercaya, orang yang dikasihi. Nah, di sini kita bisa melihat perjalanan imannya si Markus itu. Ketika dia masih muda, ya, dia tidak bisa menyelesaikan misinya, dia menjadi bahan percekcokan yang membuat dia menjadi rasa bersalah. Tapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk terus memberitakan kabar baik, dan akhirnya dia tuliskan apa yang dia dapatkan.
Nah, terjadilah yang sekarang kita punya, yaitu kitab Markus ya, atau kitab Injil Markus. Dan dia merasa bahwa Tuhan, dia juga mengalami kehadiran Tuhan di mana, Tuhan kok baik ya, padahal saya tuh sudah begini, sudah begitu ya, mengecewakan, tapi dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa seperti itu. Ya, tadi doanya Bapak Roy itu sungguh bagus ya, dimana kita memohon kerendahan hati. Kenapa rendah hati? Rendah hati beda loh dengan rendah diri ya. Kalau rendah hati kita bisa menerima segala keadaan dengan akal sehat ya, bukan dengan kemarahan seperti itu. Nah, begitu juga dan hal yang menggembirakan si Markus ya adalah ketika Paulus yang dulunya benci sama dia karena kamu nih meninggalkan pelayanan gak selesai gitu kan, tiba-tiba kok minta didatangin ketika dia di penjara ya. Dia pesan sama orang, tolong dong panggilin Markus ke sini, saya mau bicara. Nah, di situ Markus merasa sudah ada rekonsiliasi ya, sudah ada perdamaian antara Paulus dengan dia, dan di situ dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Nah, itulah kisahnya tentang si Markus ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga tahu ya latar belakang si penulisnya itu. Ya, semoga ini bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu waktu membaca Injil Markus ini, bisa membayangkan ya, Markus yang muda, yang dari muda itu terus melayani sampai ya dia siap dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kisahnya tersebut. Ya, dia dipakai Tuhan untuk menjadi penulis. Jadi dia menulis banyak tuh gulungan-gulungan yang akhirnya disalin kembali ya. Jadi kalau kita tahu tentang penulisan Alkitab itu seperti bermain puzzle. Bapak Ibu tahu puzzle? Jadi masang-masangin ya. Maka dari itu kadang-kadang kita membaca ada ayat-ayat yang double atau ada cerita-cerita yang double ya. Nah, itu harap dimaklumi saja ya, karena tulisan-tulisan zaman dulu itu kan dia cuma ada selembar gitu ya, dia tulis digulung lalu dia tulis lagi. Nah, itu kan mungkin nggak ditulisin ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Nah, jadi orang yang mengumpulkan ya, yang mengumpulkan untuk dibukukan, jadi sambil dilihat-lihat mungkin ada yang terselip atau ada yang ini udah ditulis tapi dimasukkan lagi seperti itu ya, untuk penulisan Alkitabnya. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mau share screen, kita masuk kepada Markus. Ya, sudah kelihatan belum? Belum, udah Bu. Sudah ya. Ya. Nah, ini Injil Markus ya. Tuh, orangnya digambarkan seperti ini. Ya, nggak tahu pelukisnya apakah memang pernah ketemu dengan Markus sehingga bisa menggambarkan atau hanya mereka-reka. Tapi ini adalah gambarannya. Dan ini adalah lambangnya. Lambangnya Injil Markus. Apa lambangnya Injil Markus? Adalah, kelihatan nggak? Gambar apa? Enggak, Ibu. Hah? Kelihatan ya? Kelihatan Tapi nggak? enggak, tapi ketutup jadinya kita lihatnya hanya sedikit, Oh, Bu. ketutup ya? Ketutup sama. Kemudian, Singa ya. Mesti harus digeser kemana? terlalu gede. Nah, ini kelihatan? Kelihatan nggak? Ya, jelas sih sekarang jelas, Bu. Sayap Oh, ya. jelas ya. Kelihatan. Ya, Kayak apa sih lambangnya adalah atau
Singa Singa. Singa. Ya, yang Nah, ini lebih bersaing, singa jelas kan, lagi ya. singa. Iya, bersaing. singa. Singa terbang. Iya. Nah, ini. Jadi ada beberapa parwoki yang memakai lambang-lambang ini. Yang intinya adalah singa, ya. Singa mengaum. Maka dari itu kalau kita baca Injil Markus itu wow, ya seperti raungan singa yang semangat seperti itu. Bentar ya Bapak Ibu, saya ambil catatan saya dulu. Nah, sekarang kita mempelajari makna, ya, makna dari lambang Injil Markus. Kelihatan nggak tulisannya di situ? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Bu. Mungkin saya minta Harus tolong digeser sedikit kali Bu ya, ketutup geser juga Bu. kemana ya? Geser yang seperti tadi gambar Markus itu Bu. Oh, Saya mungkin ngeliatnya jadi diperkecil kelihatan kali. Hah? sedikit sekali. View-nya Ibu Itu. ya. Kalau saya kelihatan penuh sih. View-nya Ibu Lina mungkin bisa di Kelihatan ini. Saya ketutup dengan Apa gambar Ibu terlalu jadinya. tinggi? Di lambang ya ayat 1, 2, 3-nya itu nggak kelihatan, saya hanya sedikit sekali. Oh, Ibu Ibu Lina pakai mungkin apa, Bu? set view-nya jadi side by side speaker. Enggak, Ibu Saya pakai tab Bu. Tab. pakai tab ya? Kok bisa Iya. nggak kelihatan ya? Harusnya sih kelihatan ya. Coba deh untuk Bapak Ibu yang bisa melihat dengan jelas, Ibu Ita apa bisa lihat dengan jelas, Bu Ita? Bu. Bisa Bu. Bisa Yap, ya? saya Coba bisa. Ibu Ita mungkin bisa membacakan makna dari lambang Injil Markus. Jelas Baik, Bu. baik Bu. Ya, Makna lambang yaitu singa bersayap. Simbol ini berakar dari penglihatan dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 4 ayat 7 dan Yehezkiel bab 1 ayat 10 yang dikaitkan dengan keempat penulis Injil. Makna lambang yang pertama, suara di padang gurun. Injil Markus dibuka dengan kisah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Ini kita bisa lihat dari Markus 1 ayat 3. Seruan ini diibaratkan seperti auman singa yang lantang dan kuat. Yang kedua, martabat kerajaan. Singa dikenal sebagai raja hewan yang melambangkan martabat kerajaan, kekuasaan, dan keagungan Yesus Kristus sebagai putra Allah. Yang ketiga, kebangkitan. Saya pada singa merujuk pada kebangkitan. Dalam tradisi kuno, singa diyakini tidur dengan mata terbuka yang menjadi simbol Kristus saat berada di dalam kubur. ya, terima kasih. Ya, Bu. Jadi itulah makna ya. Jadi setiap Injil itu ada lambangnya. Bapak Ibu udah belajar berapa Injil? Apa baru satu? Dua Bu. Dua. Oh, ya nanti dilihat ya Injil yang pertama itu lambangnya apa yang sudah dipelajari kemarin ya. Kalau Markus kan lambangnya ini ya singa. Seperti itu. Masih ingat nggak seruannya Yohanes Pembaptis? Bertobatlah gitu kan ya. Kerajaan Allah sudah dekat gitu. Iya nggak? Markus 1 ayat 3. Ada yang ini? Ada yang masih ingat? Bunyinya? Ya akan datang setelah aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak ya. Siapa yang dimaksud adalah Yesus. Siapa Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu? Siapa sih Yohanes Pembaptis? Ada Elia.
Hmm? Suara yang berseru-seru di padang gurun. Iya, siapa itu dia? Kalau Tuhan Yesus bilang dialah Elia, Yohanes persiapkan Pembaptis jalan. itu adalah sepupunya Ya, Yesus, ya. nah, Elizabeth. Ya, dia kan anak Elisabeth dan Zakaria. Jadi dia waktu Maria datang, ya Elisabeth sudah mengandung 6 bulan waktu itu. Ya, sampai dia bilang, ada apa gerangan sampai ibu Tuhanku datang, ya bayi yang di kandunganku melonjak-lonjak kegirangan, seperti itu, ya. Jadi Yohanes Pembaptis membukakan jalan, ya, untuk orang-orang siap mengenal siapa sih Yesus itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, isi dari Injil Markus, ya, kita akan membahas itu sebenarnya bukan pasal 8, ya. Pasal 8 itu intinya tentang Petrus, ya. Jadi kita akan mengenal Petrus, ya, lebih dekat lagi, karena mungkin waktu sama Pak Dikdik yang sudah membahasnya, ya, sampai bab 8 kan. Lalu mukjizat apa sih yang ada di dalam Markus, ya, 8 sampai 11. Lalu momen-momen pengajaran Yesus, lalu ramalan tentang sengsaranya, lalu pemuritan dalam tindakan. Ada yang tahu Markus itu berapa bab sampai selesai? 16. 16, Bu. 16, ya. 16, betul. Nah, setiap Injil itu 50%, ya, 50% di awal itu bercerita tentang pelayanan Yesus. Lalu 50% ke belakang itu bercerita tentang kisah sengsaranya Yesus sampai dia wafat di salib. Yaitu 50% sendiri mengisahkan tentang Yesus sendiri itu, ya. Jadi maka dari itu pemberitaan tentang sengsara atau tentang penderitaan itu diwartakan itu di bab 8, ya. Bab 8 nyambung ke bab 9. Itu 50%-nya, ya, dari Injil Markus. Lalu itu ada lagi yaitu perumpamaan dan simbol yang nanti kita belajar, lalu penerapan praktis ajaran Yesus, lalu interpretasi visual dan gambar, lalu ini sumber yang terpercaya, jadi untuk dipelajari lebih lanjut, ya, tapi kita tidak akan bahas karena nanti PPT-nya akan saya serahkan kepada panitia. Nah, nanti untuk yang bagian terakhir itu bisa dibaca sendiri, ya, sebagai referensi aja. Oke, kita masuk, ya, ke dalam part 1 yaitu ringkasan Injil Markus, ya. Nah, kita mulai dengan apa, ya? Nah, kita mulai dengan ajaran Yesus, ya, penekanan pada pentingnya pengenalan akan Kristus sebagai Mesias dan memahami tugasnya sebagai juru selamat yang menderita. Siapa yang pertama kali mengatakan engkaulah Mesias? Menurut kamu siapakah aku ini? Tiba-tiba ada yang menjawab, ya, ada yang bilang engkau adalah ini, engkau adalah itu, engkau adalah ini, tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk. Petrus, Bu. Ya, Petrus, ya, karena begitu dekatnya dia dengan Kristus, ya, Roh Kudus membisikkan seperti itu, ya. Maka dari itu kan Yesus bilang berbahagialah engkau, ya. Terus bukan kamu yang berbicara tetapi Dia yang mengutus, ya. Jadi Roh Kudus yang membisikkan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah kali, ya, mendengarkan bisikan-bisikan
Ya, misalnya kita mau melakukan sesuatu, lalu kita mendengarkan dalam kegalauan-kegalauan kita mendengarkan ya ada suara-suara yang bisa menunjukkan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita yang suka bandel ya, sehingga kita tidak mau mendengarkan suara-suara itu. Nah, akhirnya kita mengalami kesulitan sendiri seperti itu. Tetapi Petrus tidak, dia dengar bisikan, dia katakan ya. Nah, ini tema utama dari Injil Markus. Apalagi pertama ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus banyak ya, yang terutama adalah cinta kasih. Nah, ini mukjizat-mukjizat. Tindakan seperti memberi makan 4.000 orang ya, menyembuhkan orang buta, dan berbagai mukjizat lainnya menegaskan kuasa ilahi Yesus. Mungkin sudah pernah tahu cerita-cerita ini. Lalu yang berikutnya nubuat kematian. Nah, itu mulai dari bab 8 dan seterusnya. Yesus mulai memberikan tanda ya kepada orang-orangnya itu. Yesus mulai mengungkapkan secara terbuka tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ya, mengajar para murid untuk menerima rencana Allah. Lalu yang berikutnya struktur ya, kita akan baca tentang struktur babnya. Ini Markus 8. Mungkin ada siapa, Pak Roy, mungkin Opa Roy ya panggilannya apa, Opung. Opung Roy. Oke, Ya, silakan Opung, silakan dibacakan Markus 8 Markus 8. ya. Ini ringkasannya ya, tentang apa? Ini ringkasan tentang pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias dan prediksi pertama tentang penderitaannya. Yesus juga mengingatkan pentingnya memikul salib bagi para pengikutnya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke Markus 9. Ya, inti dari Markus 9. Oke, silahkan yang buka mic. Silahkan dibacakan. Biar tahu, oh kalau Markus 9 tuh intinya ini loh gitu. Transfigurasi di gunung, tanda kemuliaan Yesus, diikuti dengan mujizat menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat. Juga terdapat ajaran tentang pelayanan, rendah hati, dan menghindari dosa. Ya, oke. Yang berikutnya mungkin ganti ya. Ya tuh. Ganti, jangan opung terus. Oke. Capek bacanya. Oke, yang lain deh. Siapa ini? Nah, di Markus 10 kita belajar tentang apa ya? Boleh saya Ibu-ibu bantu? dong, ibu-ibu. Pak Ya, Anton, ayo. Markus 10. ya, Fokus pada nilai-nilai kerajaan Allah, termasuk ajaran tentang pernikahan, anak-anak, dan pengorbanan. Yesus juga menyembuhkan Bartimeus, orang buta di Yeriko. ya, ya, itu kalau kita baca Markus 10 intinya itu ya. Nah, kalau Markus 11 silahkan. Mungkin Bapak Anton lagi boleh lanjutkan Bapak Anton. Yesus masuk ke Yerusalem dengan penuh kemenangan, membersihkan bait Allah dan menekankan pentingnya iman dalam doa. Ya, kalau kita beriman ya di dalam doa kita, maka doa kita puji Tuhan akan dikabulkan. Walaupun kadang-kadang kita harus menunggu ya. Menunggu sampai Tuhan menjawab. Tapi kadang-kadang itu instan. Ya, kita baru berdoa tiba-tiba langsung terwujud. Nah, ini pentingnya iman dalam doa. Jadi kalau kita berdoa, kita hendaknya juga beriman. Nah, itu intinya yang kita pelajari malam ini sampai bab 11. Ya, sekarang pesan utamanya apa ya?
Kenapa? Oke, lihat pentingnya iman. Kenapa sih iman itu penting? Oke, siapa yang mau membacakan? Bu Eri, minta tolong Bu Eri. Oh ya, silahkan Bu Ita Baik. ditunjuk ya. Iman sepenuhnya kepada Yesus sebagai Mesias menjadi dasar dalam menghadapi tantangan spiritual dan duniawi. Ya, ya jadi kita beriman kepada Yesus. Yesus. Ya, jangan beriman kepada yang lain. Nah, karena kemarin waktu saya ikut SEP itu ya, itu ada itu yang bersaksi. Dia karena dia putus asa, akhirnya dia dengar bisikan-bisikan. Padahal dia orang Katolik yang kuat gitu ya, tapi ternyata dia jatuh juga. Nah, berarti imannya belum sekuat ya, sekuat batu seperti itu. Sehingga dia akhirnya melenceng, ikut apa ya, ilmu gaib seperti itu. Dan kita tanya, "Bapak dapat apa?" "Nggak dapat apa-apa tuh," katanya. Untungnya dia disadarkan lagi oleh temannya, ditanya, "Ngapain sih ikut begitu-begituan ya? Lebih baik udah beriman aja kepada Yesus." Akhirnya dia kembali ya. Dia buang itu semua jimat-jimatnya. Nah, ini yang tadi ya yang ada di doanya Opung Roy. Oke, kerendahan hati. Yesus mengajarkan pentingnya melayani dengan hati yang rendah, di mana yang terbesar adalah yang bersedia menjadi pelayan semua orang. Nah, ini kita sering terjebak loh, Bapak Ibu. Pernah nggak sih? Kita karena kita melayani gitu ya, kadang-kadang kita kepingin dianggap oleh orang seperti itu. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang-orang seperti itu ya, tapi orangnya kok nggak bilang terima kasih, lalu kita merasa, ih tuh orang udah dilayanin nggak bilang terima kasih. Nah, di situ tercermin nggak hati yang rendah. Nah, sering sekali ya pelayanan kita seperti itu. Nah, di Injil Markus itu Yesus mengajarkan ya pentingnya melayani dengan hati yang rendah. Ya, jadi kita tidak perlu merasa kalau kita sudah melayani kita harus mendapatkan balasan. Kalau kita sudah memberi kita perlu mendapatkan balasannya juga atau reply dari orang, tidak perlu. Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang menjadi pelayan, mungkin ada yang prodiakon ya, ada yang ketua lingkungan, ada yang ketua wilayah. Coba ya ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu pentingnya melayani dengan hati yang rendah. Mana yang terbesar adalah yang bersedia menjadi pelayan ya. Jadi kalau menjadi pelayan itu bersedia diapain Bapak Ibu? Direndahkan. Ya, bersedia direndahkan, bersedia untuk tidak dianggap. Ya. Yang penting kita sudah melayani seperti itu. Tetapi kadang-kadang orang banyak yang keluar dari pelayanan karena apa? Karena merasa nggak dianggap gitu kan. Ada nggak Bapak Ibu ngalamin nggak seperti itu? Kalau saya dulu kan saya ngajar di gereja itu saya katekis. Jadi saya ngajar komuni pertama, saya ngajar baptisan, saya ngajar krisma gitu kan. Ada beberapa pengajar yang mundur, kayak kenapa mundur? Habis nggak dianggap kayak. Nah, berarti dia belum melakukan sepenuhnya ya menjadi pelayan seperti itu. Nah, semoga sejak malam ini ya, setelah Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dari kitab Markus ya, apa yang tertulis di kitab Markus, pelayanan Bapak Ibu akan menjadi semakin meningkat ya. Oke, silahkan Ibu Ita tunjuk lagi untuk membacakan, boleh? Mohon bantuan Pak Clemens. Ya, boleh. Silakan Pak. Ya. Pelayanan. Yesus mencontohkan bahwa pelayanan sejati melibatkan pengorbanan diri demi kemuliaan Allah
dan kesejahteraan sesama. Nah, pengorbanan diri itu tidak hanya berkorban perasaan ya, tetapi juga kadang kita berkorban uang ya, kita berkorban waktu seperti itu. Tetapi kadang-kadang orang suka merasa berat seperti itu. Saya menjadi katekis itu ya lumayan lama ya, sekitar dari muda sih ya. Dari muda saya jadi guru sekolah minggu. Lalu ketika anak saya sudah SD ya, saya menjadi katekis. Itu saya jadi katekis dari tahun 2009 ya, 2009 sampai terakhir saya berhenti karena saya harus keluar kota sampai tahun 2022, yaitu stop pelayanan saya sebagai katekis, dan sampai sekarang saya belum mulai lagi. Nah, ini saya masuki masa pensiun, saya akan mulai lagi untuk kembali lagi menjadi katekis ya. Saya senang sih ngajar anak-anak. Saya memang dunia saya tuh ya dunianya anak-anak ya, karena pelayanan saya memang ke anak-anak kecil sampai umur 12 tahun seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita mengajar anak-anak itu polos ya, cerita-ceritanya tuh benar-benar cerita yang murni seperti itu. Apa yang dia alami dia ceritakan. Makanya kadang-kadang kalau ada anak yang bawel, orang tua tuh perlu was-was. Kenapa? Karena dia bisa ceritakan apa yang terjadi di rumah seperti itu. Ya, seperti murid saya belum lama ini datang dengan wajah sedih, namanya Darren. Darren, kenapa sedih? Terus dia kayaknya mau nangis gitu kan. Kenapa Darren sedih? Iya, semalam mama aku usir aku, katanya dia bilang. Kalau aku nggak mau dengerin Miss. Wah. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya ampuh, karena setelah itu anaknya rajin sekolah seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang yang menguatkan saya ya di dalam saya bekerja, di dalam saya melayani seperti itu. Ya, semoga Bapak Ibu juga kalau melayani tidak hitung-hitungan waktu ya, tidak hitung-hitungan dengan biaya. Saya kayaknya males deh ke sana, ntar saya harus bayar Grabnya, ntar saya harus ini, saya harus itu. Percayalah Bapak Ibu ya, kalau kita dalam melayani itu semua akan terbayarkan seperti itu ya. Yesus mencontohkan, nah ini tertulis di dalam kitab Markus ya, mengorbankan diri demi kemuliaan Allah ya, dan kesejahteraan bersama. Oke, sekarang kita masuk ke inti yang kedua, yaitu mukjizat dalam Markus. Mukjizat dalam Markus 8 sampai 11 itu apa saja ya? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Tadi kan udah dibuka ya di depan ya, yaitu tentang, bisa kelihatan nggak di layar? Bisa, Bu. Ya, penyembuhan orang buta, yaitu di Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ada yang mau membacakan? Opung. Opung lagi. Opung Siap, udah Bu. siap belum dengan Alkitabnya, Opung? Tuh, yang baru Bu, nih. Oh ya, ejaan baru ya? Ya, TB2. TB2. Yesus memulihkan penglihatan orang buta di Betsaida. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon."
Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Ya, Hmm. demikianlah Injil Injil Kristus Tuhan. ya. Ya, bikinlah Injil Tuhan. Oke, nah kalau kita lihat ya penyembuhan orang buta ini ya itu sungguh sebuah mujizat kan. Yesus cuma ngambil tanah liat diaduk-aduk pakai ludahnya gitu kan, lalu ditempelin di matanya, tiba-tiba melihat. Nah itu sebuah mujizat. Nah maknanya apa ya? Nah kita lihat ya maknanya. Jadi pertama adalah pendekatan bertahap. Yesus menggunakan metode unik ya, dengan menyentuh mata orang buta 2 kali sebelum penglihatannya pulih sepenuhnya. Itu menunjukkan proses penyembuhan bertahap. Nah, jadi dari sini nih kita belajar nih. Jadi kalau kita sedang sakit, ya, nah itu kita jangan minta penyembuhan secara instan. Kenapa? Karena semua ada tahapnya. Jadi jangan, ya Tuhan saya ini sembuhkanlah saya, jangan berharap bahwa akan terjadi sekejap ya seperti jini yang twing gitu ya, tidak. Tetapi di Alkitab juga dituliskan bahwa semua ada tahapnya. Jadi itulah kita dilatih kesabaran, lalu sentuhan langsung ya. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu dia sentuh langsung ya. Tindakan Yesus memegang tangan pria itu dan membawanya keluar dari desa, menunjukkan perhatian personal dan kasih yang mendalam seperti itu. Nah, lalu makna yang berikutnya apa? Sebagai simbol iman ya. Penyembuhan ini menekankan pentingnya iman dan hubungan pribadi dengan Yesus sebagai bagian dari proses pemulihan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan sakit, yang penting adalah kita beriman. Ya, di sini pentingnya iman. Kita percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan. Seperti itu. Yang penting kita percaya aja dulu. Kita beriman dulu. Nah, selebihnya itu urusan Yesus ya. Dia mau menyembuhkan atau tidak itu kan tergantung dari kemurahan hati Yesus, seperti itu. Yang penting kita bisa bersabar. Ya, kita bisa bersabar. Nah, mungkin kita bisa lihat contohnya itu si Vidi Aldiano. Ya, saya tuh kagum loh dengan hidupnya dia. Bagaimana dia menyikapi penyakitnya itu bukan dengan ratapan ya, bukan dengan memperlihatkan kelemahannya, tetapi justru di dalam kelemahannya dia menunjukkan kekuatan seperti itu ya. Dan dia, kalau saya bilang, walaupun dia muslim, dia tetap beriman. Dia bilang ya semua itu adalah Tuhan yang mengatur ya. Jadi di Alkitab itu ditulis iman ya. Kalau walaupun imanmu hanya sebesar biji sesawi, tahu biji sesawi itu kecil banget dah ya. Yang penting kita punya iman. Nah, kita akan bisa melewati segala permasalahan ya, permasalahan kita seperti itu. Nah, seperti saya aja deh ya, saya itu sebenarnya belum siap gitu ya untuk pensiun gitu, karena saya merasa saya masih kuat loh, saya masih bisa gitu kan. Apalagi sekarang saya sedang belajar lagi ya, saya sedang melanjutkan S2 saya gitu kan. Jadi ya kenapa saya harus pensiun seperti, tapi kan memang udah peraturan ya seperti itu ya, saya harus patuh seperti itu ya. Nah, yang berikutnya mukjizat yang berkaitan dengan pohon ara dan pengajaran. Ada yang pernah lihat pohon ara nggak?
Pernah? Belum, Bu. Buah tin kalau boleh dibilang ya. Fig, ya buah fig gitu. Kalau pergi ke ini loh, pergi ke kampung sawah, Mm-mm. nah itu dia sana ada pohonnya. Waktu saya ke situ lagi banyak banget buahnya. Cuman yang punyanya bilang belum merah, jadi belum bisa dipetik. Ya, buahnya itu manis ya. Nah ini mukjizat yang berkaitan dengan pohon ara dan pengajaran. Nah ini intinya apa dari mukjizat ini? Mungkin kita bisa lihat ya di Alkitab. 11, Bu. Terus ya perumpamaan tentang pohon ara. Ada yang bisa menemukan Mm-mm. mukjizat Tuhan 11, Bu. pohon ara? 11. Bab 11, Bu. Oke, bab 11. Oke, silakan. 12. Betul, Bu. Ya, Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun, waktu tiba di situ, ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya, sebab memang bukan musim buah ara. Katanya kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Murid-muridnya pun mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita Kristus. ya. Kalau kita lihat ini tindakan Yesus tuh aneh ya. Aneh nggak sih? Enggak Orang mungkin. bukan musimnya kok ya cariin buahnya seperti itu. Tetapi ada maknanya. Apa maknanya? Nah ini ya maknanya itu penyaksian kuasa Tuhan. Yesus menunjukkan kuasa atas alam melalui pohon ara yang mengering ya sebagai bentuk pengajarannya. Jadi Yesus memperlihatkan ya. Lalu pelajaran tentang iman. Mukjizat ini mengajarkan pentingnya hidup dengan iman yang tidak tergoyahkan. Ya iman lagi ya. Lalu penekanan pada ketaatan. Yesus menggunakan pohon ara sebagai simbol perlunya menghasilkan buah rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi seperti ketika dia di Taman Getsemani, dia tidak mengatakan ya terjadilah menurut kehendakku, tetapi terjadilah menurut kehendakmu ya. Jadi kita juga kalau kita melakukan perencanaan apa-apa, jangan lupa ya Tuhan, biarlah rencana ini terjadi sesuai dengan kehendakmu ya, bukan kehendakku yang terjadi. Supaya apa? Supaya perencanaan-perencanaan kita itu akan berjalan dengan lancar kalau Tuhan menghendaki ya, kalau Tuhan merestui gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pembersihan bait suci. Nah ini ya, seru ya ini. Pernah lihat nggak filmnya ini? Bagaimana Yesus di film itu tuh Passion of the Christ. Ada yang pernah nonton? Ya ketika Yesus datang, diobrak-abrik ya semuanya. Seperti itu. Nah kenapa sih Yesus melakukan hal itu? Oke, mari kita buka yuk Markus 11 ayat 15 sampai 19. Silakan. Opung Roy tunjuk temannya. Yo, Opung Roy tunjuk temannya yang untuk membacakan. Ibu Eri. Ayo loh. Markus 11. 11, 19. Ya, Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah,
mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah Injil Tuhan. Dan pujilah Kristus. Nah, jadi kalau lihat dari ayat ini ya, kenapa sih orang dagang kok di depan gereja gitu ya, di depan bait Allah kok nggak boleh gitu? Kenapa? Emang haram gitu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kenapa Yesus sampai marah banget? Mejanya dibalikin semua, burung-burungnya terbangin sama dia gitu. Ada yang pernah tahu? Karena para pedagang itu adalah yang menjadi apa? Jadi kalau ada orang yang berdosa, yang apa itu, dia membeli ya, membeli untuk silih dosanya seperti itu. Jadi kadang-kadang terjadi tawar menawar ya, apalagi kalau misalnya dibutuhkan dia kasih harga yang tinggi seperti itu. Nah, Yesus nggak mau ya hal itu. Nah, ini kan tindakan moral Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang ya dari bait Allah untuk memulihkan kesucian tempat ibadah yang telah dinodai oleh motif duniawi. Jadi untuk berdagang di depan itu untuk memperkaya diri ya. Jadi kadang-kadang mereka memberikan harga yang nggak masuk di akal. Orang beli aja karena orang butuh. Nah, itu yang ditentang ya oleh Yesus. Lalu kenapa Yesus marah? Karena menganggap bahwa bait Allah itu adalah rumah doa. Ya, Yesus mengutip kitab suci menegaskan bahwa bait Allah seharusnya menjadi tempat doa. Ya, dan perjumpaan Allah dengan Allah, bukan sarang penyamun. Maksud sarang penyamun karena apa? Karena orang-orang yang tukar menukar uang itu adalah orang-orang yang ngambil untung seperti itu. Jadi memperkaya diri. Nah, beda ya kalau kayak ibu-ibu WK yang jualan untuk cari dana, itu kan untuk cari dana ya. Dan harganya juga kan enggak tinggi-tinggi banget seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah reaksi penguasa ya. Nah, ini kesempatan nih untuk si imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena dia tuh sering sedang mengumpulkan kejelekan-kejelekan Yesus. Nah, untuk mereka tuduhkan nanti. Jadi kita lihat ya di bab 11 ini kita sudah melihat bagaimana Yesus sudah masuk ke fase ya, fase dia difitnah, fase dia tidak dianggap seperti itu, fase dia untuk dijatuhkan. Jadi orang-orang tuh imam-imam kepala sedang mencari kelemahannya dia. Apa sih nih kelemahannya si Yesus nih ya gitu. Seperti itu. Ya, imam kepala dan ahli Taurat merasa terancam dan marah karena tindakan Yesus, tapi orang banyak takjub melihat otoritas dan ajarannya. Jadi bertolak belakang ya. Tetapi imam kepala dan ahli Taurat itu sedang mengumpulkan data untuk menjebloskan Yesus, untuk menjatuhkan. Nah, ya peristiwa pembersihan bait Allah
itu ada punya makna, itu perlindungan ibadah. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana Yesus melindungi esensi sejati ya dari penyembahan rohani dan pengabdian kepada Allah di sepanjang hidupnya. Nah, yang berikutnya ya part 3 itu momen-momen pengajaran Yesus. Apa saja pengajaran Yesus itu? Nah, ini ya. Oke. Pengajaran tentang iman. Wah, ini panjang nih. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Mungkin kita bacakan 2 orang kali ya. 14 sampai 20, 21 sampai 29. Silahkan Ibu Ita ditunjuk Iya. 2 orang untuk membacakan. Baik, Bu Berni. Bisa bantu Bu Berni? 14 sampai 20 ya, Markus 9 Ya. 14 sampai 20. Apakah Bu Berni masih ada? Sebentar. Bu Berni. Oh, nggak ada. Ya, Ibu Lina deh, Bu Lina. Bu Lina ada nggak masih? Ada Bu, saya Bu. Ya silakan Bu, mohon bantuan dari ayat Saya 14 sampai 20. Oke. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera tergoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ya, dilanjutkan dengan yang kedua. Ya, Bu Saya? Agnes, Ya, Pak. silakan yang kedua. Silakan. 21 sampai 29. Halo, silakan Ibu. Saya boleh? Ya, Boleh, Bu boleh, Teti, boleh. Silakan Bu Ibu. Teti. Baik. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka,
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terujilah Kristus ya. Itu yang dikatakan Yesus ya. Yesus tuh kesel loh sama itu ya, sama murid-muridnya. Aduh, kamu tuh berapa lama lagi? Kenapa? Karena Yesus merasa bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan ya, akan meninggalkan murid-muridnya itu, seperti itu. Ya, kamu begini aja nggak bisa, bagaimana? Nah, ketika terakhir murid-muridnya bertanya, kok saya nggak bisa ya nyembuhin? Gimana Yesus? Nah, kenapa Yesus menjawab begitu? Berarti murid-muridnya kurang berdoa, kurang tekun berdoa. Maka dari itu Yesus bilang kan, bahwa yang seperti ini nih nggak akan bisa disembuhkan kecuali dengan doa. Nah, ini intinya apa? Penekanan pada kepercayaan. Yesus menekankan bahwa iman adalah kunci penting dalam menerima mukjizat dari Tuhan. Ya, ayah anak itu bagaimana? Ayah anak itu imannya kuat sekali. Ya. Dia yakin bahwa dengan Yesus anaknya akan disembuhkan. Ketergantungan pada doa ditekankan bahwa jenis tantangan tertentu seperti roh jahat hanya dapat diatasi melalui doa yang sungguh-sungguh. Lalu penyembuhan yang menunjukkan kuasa. Peristiwa ini menggambarkan bahwa kuasa Yesus dalam menyembuhkan dan mengubah hidup mereka yang percaya. Jadi intinya iman dan percaya. Oke. Kita lanjut. Pelajaran tentang kepemimpinan. Ya, jadi di dalam kitab Markus itu dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi perikop-perikopnya. Pelajaran tentang kepemimpinan Markus 10 ayat 35 sampai 45. Mungkin ini yang terakhir sebelum kita break ya Bu ya. Iya, baik Bu. Ya. Silakan. Oke. Silakan Bu, ditunjuk 2 orang Bu untuk membaca. Iya. Bu, Pak Anton, silakan Pak Anton dari nomor ayat 35 sampai 40. Nggak ada Markus bacaannya, 10 Bu. ya. Oh, Markus oke. 10. Markus 10. Saya Bu. Ya, silakan. Ya. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun, kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum, atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa
bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Kita pujilah Pujilah Kristus. Kristus. Terima kasih. Nah, kita lihat inti sarinya ya di sini. Kalau kita lihat tadi, mereka meminta kekuasaan ya. Melayani sebagai kebesaran. Ya, Yesus membalikan konsep duniawi tentang kepemimpinan dengan menekankan bahwa mereka yang terbesar adalah mereka yang bersedia melayani orang lain. Jadi kalau kita sudah jadi bos ya, jadi yang teratas, bukan kita menjadi orang yang ingin dihormati, tetapi hendaklah kita melayani mereka-mereka itu, karena ya tertulis di Injil Markus. Contoh Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang ya, menjadi teladan tertinggi bagi para pengikutnya. Kerendahan hati, lagi-lagi ya, kerendahan hati. Yesus mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang dominasi, melainkan tentang pengorbanan dan kesediaan untuk mendahulukan kepentingan orang lain ya. Oke, kita break dulu berapa menit Ibu? Ya, 5 menit ya Bu, kita break dulu. Ya, silahkan. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi absensi. Nanti link absensi akan dikirim 30 menit sebelum sesi kedua berakhir. Terus yang kedua, jangan lupa mengisi link evaluasi narasumber kita setiap malamnya ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mohon dibuka videonya, kameranya supaya kita berfoto bersama. Ya, silakan Pak Anton. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka semua ya. Saya Sudah. hitung 1, 2, 3. Sebentar. Layar yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi, yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Ita. Baik, terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu, saya lupa mau mengingatkan kalau ada pertanyaan, silakan untuk menulis di kolom chat. Nah, kalau mau saya ada 3 menit lagi, silakan Bapak Ibu yang mau ke belakang, mau minum ya, saya persilahkan. Opung kalau mau makan silakan. Ambil snacknya masing-masing.
mari kembali lagi kita Bapak Ibu. Kita menunggu Bu Agustin. Monggo Ibu, Ya, kita lanjutkan sudah siap. kembali. Ya. Sudah minum-minumnya? Suara saya cukup jelas nggak sih ya? Cukup ya? Kalau di saya jelas Bu. Oh ya. Soalnya ini ada yang tulis suaranya kedengaran dikit gitu. Takutnya itu sinyal Bu, di tempat kita Ya. masing-masing berbeda. Oke. Puji Tuhan kalau suara saya udah keras ya. Keras. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, kita lanjut ya. Ini tadi sudah selesai. Kita akan ya. Ini kita akan lanjut tentang pengajaran melawan kemunafikan. Oke, dari Markus 11. Ini benar nggak ya? Ini Belum Bu, belum bertukar soalnya. Bu. Oh, pengajaran tentang kepemimpinan ini udah ya tadi ya? Udah, iya. Ya. Sebentar nih kok nggak bergerak. Bentar ya. Saya nggak tahu nih kenapa freeze. Suaranya Ibu Agustin kok tambah kecil sih, Bu? Hah? Kecil ya? Iya, suara Ibu Ita kan jelas tuh. Si Ibu Agustin kayak menjauh gitu, udah kecil. Di tempat saya bagus. Saya juga bagus. Sinyal itu Bu. Bagus sih, cuman agak menjauh gitu, nggak seperti Ibu Ita kan firm gitu, clear kan gitu kan. Itu bagus sih memang, cuman menjauh. Jadi saya mesti volume saya naikin tinggi sekali gitu loh. Oh, Berbeda ya Ibu dengan yang lain ya. Iya keras kan juga. beda dong Pak. Iya. Saya kan perempuan Pak. Iya betul Pak Roy. Bicara soal suara ya Bu. Oke. Sekarang semoga jelas suara saya. Nah ini sekarang lebih baik Bu. Ya. Terima kasih Bu. Pengajaran melawan kemunafikan. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Oke, silakan. Belum kelihatan di layar Ibu. Oh, belum ya? Belum. Oh, kenapa ya? Belum nampak ya? Belum Bu. Padahal saya udah share. Coba lagi deh. Coba Bu. Signalnya kali ya. Sudah kelihatan belum? Saya sih belum kelihatan. Yang Markus 11-nya itu belum kelihatan. Ya, ini sudah kelihatan? Belum. Belum Bu. Belum ya? Kenapa ya? Belum. Film Markus awal Bu. Oh, coba. Saya ini kenapa ya? Ada apa dengan ini saya ya? Ada apa dengan Tutup dulu, Bu. Terus ya? angkat lagi. Sudah Iya. kelihatan? Sudah, baru kelihatan. Oh, iya. Gedein Bu. Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Tadi mungkin jaringan di tempat saya. Iya. Maklum ya, Maklum Bu. kita dalam dunia maya. Pengajaran melawan kemunafikan. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Oke, silakan dibuka Alkitabnya. Hari ini kita membaca terus ya, supaya kita mengenal, supaya kita bisa bersahabat ya dengan Alkitab kita. Baca Bu. Ya, silakan Markus 11 ayat Ya, 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya,
Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia? Mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. Kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terpujilah Kristus ya. Kalau kita lihat di sini Yesusnya kocak ya. Yesus kasih pertanyaan dulu, lalu mereka suruh mikir, lalu mereka bilang nggak tahu. Ya kalau gitu juga saya nggak akan kasih tahu gitu kan. Ya kalau kita lihat di sini Yesus bisa bercanda juga ya. Nah ini tantangan otoritas Yesus. Para pemimpin agama mempertanyakan otoritas Yesus. Tapi Yesus tuh nggak mau sombong, padahal dia tuh anak Allah gitu. Dia bisa aja bilang, saya anak Allah gitu kan. Tapi Yesus tidak mau. Ya, namun dengan hikmat dia membalikkan pertanyaan kepada mereka. Ya, menyingkapkan niat licik mereka yang tadinya mau menjatuhkan Yesus. Kalau Yesus bilang, aku anak Allah. Nah, nanti langsung dibilang, dia sudah menghujat Allah. Seperti itu ya. Yesus tidak terjebak. Ya, dan Yesus tidak mau meninggikan dirinya. Lalu hikmat dalam berdialog. Nah, lihat di sini ya, Yesus sungguh sangat smart ya. Dengan tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, Yesus menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuannya mengatasi jebakan lawan dengan hikmat ilahi. Jadi kita bisa belajar ya dari Yesus nih. Lalu kritik terhadap motif tersembunyi. Yesus mengungkapkan ketidaktulusan para pemimpin agama ya karena ingin menjebak, yang lebih peduli dengan kekuasaan mereka sendiri daripada kebenaran Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian keempat, ramalan tentang sengsaranya. Ya, ramalan yang pertama tentang sengsaranya apa ya? Kita lihat di sini. Ramalan yang pertama itu ada di Markus 8 ayat 31 sampai 33. Silahkan yang belum membaca ya, ayo supaya tidak ngantuk loh. Ayo Bu Agnes, Kalau dengerin Erika. saya terus nanti ngantuk. Ya, Saya boleh, Bu? Silakan ya, bicara. silakan. Ya, silakan. Markus bab 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dia mengajarkan ya, apa sih yang kita pelajari di sini? Satu, Yesus mulai mengajarkan hal ini. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menderita. Jadi di bab 8 itu Yesus sudah memberikan clue ya kepada murid-muridnya. Dia bilang, saya akan menderita, saya akan ditolak, nanti saya dibunuh, tetapi saya akan bangkit setelah 3 hari. Nah, kalau waktu Yesus ngomong seperti itu, kira-kira muridnya mudeng nggak ya?
muridnya bisa menangkap nggak apa yang dikatakannya? Atau dianggap, cuman omong kosong gitu kan. Nah, ini reaksi Petrus. Ya, Petrus menegur Yesus karena tidak memahami ya maksudnya. Dia bilang, Yesus jangan ngomong gitu dong, gitu kan. Tetapi respon Yesus gimana? Ya, Yesus menegur Petrus ya, bahwa pemikiran Petrus itu bersifat manusiawi, bukan berasal dari rencana Allah. Nah, itu ya ringkasannya dari Markus 8 tentang awal dari pemberitaan tentang penderitaannya. Nah, ramalan yang kedua. Ramalan yang kedua itu dari Markus 9 ayat 30 sampai 32. Jadi ini ya, apa yang dikatakan Yesus? Silakan Bapak Ibu yang belum membacakan. Bu Yustin, silakan Bu Yustin. Ya, Halo. oke. Ya, Ya, silakan. oke. 30 sampai 32. Ya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, lihat apa yang kita pelajari di sini. Nah, ini pengkhianatan yang dibuatkan. Jadi Yesus sudah memberitahukan ya dari bab 8, lalu ini bab 9 dia lebih menegaskan lagi. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia yang menunjukkan buat tentang pengkhianatan terhadapnya. Nah, kalau di gambar ini kita bisa melihat ya. Lalu juga dia sudah memberitakan tentang kebangkitannya. Ia mengingatkan bahwa setelah kematiannya ia akan bangkit pada hari ketiga. Ya, pada saat itu murid-muridnya nggak mudeng, apa sih Yesus ngomong apa sih ya. Ya, pokoknya dia nggak mudeng. Jadi mereka anggap udah ya, anggap aja angin lalu, masuk kiri keluar kanan ya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi mereka ignore ya. Nah, lalu ramalan yang ketiga nih, udah ramalan yang pertama masih belum mudeng, ramalan yang kedua, sekarang ramalan yang ketiga. Apa sih isi dari ramalan yang ketiga? Bukalah Markus 10 ayat 32 sampai 34. Yang belum membacakan, Ibu Agnes. Ayo silakan Bu Agnes. Bu Agnes. Agnes saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Markus 10 32 sampai 34. Oh ya. Yesus dan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid tercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk, dan membunuh dia. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, di sini dia memberitahukan lagi bahwa dia akan disiksa, dia akan di ini. Tapi murid-muridnya mudah nggak sih?
Ya, enggak. Murid-muridnya tetap ignore ya, tetap enggak peduli. Yesus ini lagi lagi berceloteh, dianggapnya seperti itu. Tapi setelah kejadian mereka baru ingat, oh iya ya, Yesus kan kemarin tuh bilang seperti itu. Jadi baru flashbacknya, baru nyambung ya. Jadi dari lamalan ketiga ini kita simpulkan penyiksaan itu dijelaskan ya. Yesus merinci penderitaan mendatang. Dia akan dicemooh, diludahi, dicambuk, akhirnya disalibkan oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, di tengah gambaran penderitaan, Yesus kembali menegaskan kemenangan kebangkitannya pada hari ketiga, memberikan harapan di tengah kedukaan. Nah, ini juga belum dimengerti ya sama murid-muridnya. Sekarang kita lanjut ke bagian kelima, yaitu pemuritan dalam tindakan. Nah, pemuritan itu bagaimana sih kita menjadi murid Yesus ya? Sangkal dirimu dan ikuti aku. Markus 8 ayat 34 sampai 38. Silakan yang mau membacakan Markus 8 ayat 34 sampai 38. Silakan. Ibu Rini, silakan Bu Rini minta bantuan. Ayo Ibu Rini. Bu Rini. Ya, hanya 5 ayat sedikit. Apa isinya? Ya, sangkal dirimu dan ikutlah aku. Oke. Kayaknya lagi. Baik Bu, saya bantu Bu. Ya, silakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Nah, apa maknanya ya? Apa makna dari bacaan ini? Ya, kesatu pengorbanan diri ya. Yesus menekankan pentingnya menyangkali keinginan diri sendiri ya, untuk mengikuti jalannya yang penuh pengabdian ya. Lalu memikul salib artinya kita sanggup menanggung penderitaan, karena kita tahu penderitaan yang kita tanggung tidak seberat apa yang ditanggung oleh Yesus ya. Mengikuti Yesus berarti siap menanggung penderitaan atau tantangan sebagai bagian dari komitmen iman ya. Ini terutama kalau ada orang dari agama lain yang mengikut Yesus. Ini terjadi loh sama teman saya ya. Dia dari Muslim lalu convert ya, imannya menjadi Kristen. Wah, dia dimusuhin sama keluarganya semua, dibuang lah istilahnya ya dari keluarga Muslimnya itu. Tetapi dia tetap, dia bilang karena apa? Karena buat saya Yesus adalah yang terbaik. Nah itu ya. Jadi dia sanggup memikul salibnya
yaitu dengan dibuang dari keluarganya, tapi dia tetap mengikuti Yesus. Yang berikutnya, kehilangan dan menemukan. Yesus menjelaskan bahwa mereka yang rela kehilangan nyawanya, ya untuk dia akan mendapat kehidupan sejati. Lalu nilai jiwa, penekanan bahwa tidak ada harta di dunia yang sebanding dengan nilai kekekalan jiwa manusia, ya. Jadi selama hidup, ya apa yang kita punya hanyalah pinjaman, ya. Yang kita bawa adalah perbuatan kita selama kita di dunia ini, ya, bukan harta kita, karena ketika kita meninggal kita tidak membawa harta kita 1 sen pun, ya. Tetapi yang kita bawa adalah perbuatan kita. Nah, sekarang berikutnya adalah kepemimpinan, ya. Ini masih tentang permuritan, kepemimpinan pelayan. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Oke, siapa yang mau membacanya? Saya bantu baca, Bu. Oke, Bu Silakan. Ana, silakan. 10. Ya, Markus 42 sampai 45 ya. ya 42 sampai 45. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, ini tadi sudah kita bahas, ya, tentang bagaimana kita menjadi pemimpin. Bila kita berada di tingkat yang tertinggi, ya, kita bukanlah menjadi bos yang mau dihormati, tetapi hendaklah kita menjadi orang yang melayani untuk bawahan-bawahan kita. Nah, itu prinsipnya dari Yesus, ya, menurut Injil Markus. Nah, intisarinya pemimpin yang melayani, ya. Lalu inspirasi kasih, kepemimpinan yang sejati bertumbuh pada kasih dan pengorbanan, ya, bukan kekuasaan atau otoritas. Nah, teladan Yesus mengilustrasikan hal ini melalui hidupnya yang melayani banyak orang, ya, bahkan menyerahkan nyawanya bagi keselamatan dunia. Oke, yang berikutnya adalah, ya, mengutamakan imbalan kekal. Ini di Markus 10 ayat 17 sampai 31. Wow, panjang, ya. Mungkin bisa dibaca nanti, ya, karena ini cukup panjang ayatnya, tapi kita lihat saja intisarinya apa sih. Nah, intisarinya adalah melepaskan harta. Ya, Yesus meminta orang kaya untuk menjual hartanya dan memberikan kepada orang miskin agar dapat mengikuti dia sepenuhnya. Karena kan orang kaya itu datang, "Yesus, saya mau ngikut kamu, apa syaratnya?" Lalu Yesus bilang, "Juallah, ya, bagikan ke orang miskin." Nah, kalau dia sayang hartanya, apakah dia akan mengikuti Yesus? Itu ujian untuk dia, ya. Seperti itu. Nah, lalu ketergantungan pada Allah. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui usaha manusia, tapi hanya melalui kasih karunia Allah. Lalu imbalan kekalnya apa? Mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi Allah akan menerima berkat, ya, baik di bumi maupun kehidupan kekal. Ya, itu seperti yang dialami oleh teman saya yang saya bilang dia dari Islam menjadi Kristen, ya, dimana dia sungguh mendapatkan kedamaian, ya, dan dia juga mendapatkan pasangan hidup yang seiman, yaitu orang Kristen, sehingga mereka bisa membangun keluarga, ya, keluarga yang benar-benar keluarga
Kristiani, keluarga yang menempatkan Yesus adalah satu-satunya bagi kehidupan mereka. Nah itu ya imbalannya. Yang keenam, perumpamaan dan simbol. Nah perumpamaannya apa? Nah ini tadi ya sudah kita baca ya, pohon ara. Jadi kalau yang belum pernah lihat pohon ara, pergi ke itu tuh, ke Servasius ya, paroki sana, ada pohon aranya gede. Oke. Ini tentang pohon ara ya, tadi sudah dibacakan ya. Tetapi ini bukan dari bab 12, tapi dari bab 11. Ternyata ada 2 ya, perumpamaan tentang pohon ara. Oke. Siapa yang mau baca? Ini pendek aja tuh. Markus 11 ayat 12 sampai 13, lalu dilanjutkan ayat 20 sampai 25. Siapa yang mau membacakan? Opung, Bu, Opung. Oke, silakan. Oke, saya bacain. Ya, oke, silakan baca. Markus 11 12 sampai 13. Silakan, Ibu. Oh, aku. Jadinya aku Ya. apa Opung? Oke. Boleh langsung, Kristina Ibu. boleh. Ya. Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Bethfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Sampai ayat berapa ya? Tadi Markus 11 ayat 12 sampai 13. Mengenai pohon ara, Bu. Heeh. Oh, Mengenai pohon 12 ara. sampai 13. Aduh, Mengenai pohon maaf, ara. maaf. Iya. Maaf. Oke, saya mulai ya. 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 Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Ini ada juga tentang pohon ara, yaitu seperti apa yang saya katakan, bahwa di dalam penyusunan Alkitab itu kadang-kadang ada cerita yang sama ya diucapkan atau diceritakan 2 kali, seperti kisah penciptaan juga ya. Nah ini juga tentang pohon ara ini diceritakan 2 kali. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Nah, ini ya. Jadi ini sambungannya ini ya. Tadi Yesus mengutuk pohon ara. Nah ini dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 25. Oke, siapa yang mau bacakan ayat 20 lanjutannya? Bu Erna boleh minta tolong, Bu Erna Ambarsari. Ya. Ibu Erna. Saya bantu, Bu. Oh iya, silakan Pak. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut,
asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Ya, sabda. terima kasih. Itulah Kristus. Nah, jadi itu sambungannya ya. Nah, apa maknanya sih? Coba kita baca ya. Simbol kekeringan rohani. Pohon ara yang tidak berbuah mencerminkan kondisi rohani bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah iman meskipun seharusnya memiliki kesuburan spiritual. Lalu iman yang menggerakkan. Respon Yesus terhadap pohon ara mengingatkan murid-murid bahwa iman yang sejati mampu mengatasi rintangan besar, bahkan sebesar untuk memindahkan gunung. Lalu pentingnya doa ya. Yesus mengaitkan pengajaran tentang iman dengan sikap hati yang benar dalam doa, termasuk pengampunan terhadap sesama. Barang siapa yang mengampuni dosanya, dosanya juga akan diampuni. Oke, sekarang ini nih ya, perumpamaan tentang penyewa yang jahat. Ya, ini kalau benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, ya ini sungguh kejam sekali ya, sampai tuan tanahnya itu mengirimkan anaknya juga disiksa. Ini sebagai simbol dari Allah mengirimkan Yesus ya untuk ke dunia ini. Tetapi akhirnya Yesus harus menderita dan wafat di salib. Ya, ini bisa dibaca ya Bapak Ibu, karena cukup panjang, baca sendiri ya. Nah, saya berikan saja tentang inti sari dari kitab ini. Penolakan kepada utusan Tuhan ya. Penyewa kebun anggur melambangkan para pemimpin Israel yang berulang kali menolak para nabi yang diutus Allah. Lalu anak yang dibunuh. Ya, anak pemilik kebun anggur menggambarkan Yesus sendiri yang ditolak dan akhirnya disalibkan oleh bangsanya. Lalu kerajaan Allah dialihkan. Perumpamaan ini menunjukkan ya bahwa kerajaan Allah akan diberikan kepada mereka yang setia dan berbuah, bukan yang menyalahgunakan tanggung jawab mereka. Nah, sekarang yang berikutnya ini ya, tentang tadi yang kita sudah bacakan, yaitu tentang simbolisme pembersihan bait suci ya, yang tadi Yesus marah bahwa tempatku bukan untuk berjualan ya. Yesus membersihkan bait suci untuk menunjukkan kecamannya terhadap pengubahan rumah doa menjadi tempat perdagangan ya, karena mereka terjadi transaksi. Lalu tindakan ini adalah seruan untuk memulihkan penghormatan terhadap bait suci sebagai rumah Allah yang seharusnya dipenuhi dengan doa, bukan keserakahan. Nah, keserakahan itu lambang dari apa? Lambang dari mereka yang berjualan di situ, ya, yang memasang harga setinggi-tingginya. Kenapa? Karena orang-orang yang ke situ pasti butuh, ya, butuh untuk membeli barang-barang tersebut. Lalu peringatan profetik pembersihan ini menjadi simbol atas penghukuman yang akan datang terhadap sistem agama yang korup ya, yang lebih mementingkan keuntungan daripada kehendak Allah. Nah, lalu kita masuk ke bagian ketujuh, penerapan praktis. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab ya, bukannya kita baca lalu begitu saja, tetapi harus diterapkan. Ya, bagaimana menerapkan ajaran-ajaran tersebut di dalam kehidupan kita? Ini yang terpenting ya Bapak Ibu. Jangan kita udah baca Alkitab tiap hari ya, setiap jam kita baca, tetapi kita tidak melakukan. Orang tidak bisa melihat
dalam tindakan kita. Jadi di dalam kita membaca Alkitab, kita terapkan apa yang kita baca, ya. Oke, sekarang iman dalam tindakan. Nah, iman dalam tindakan apa? Percaya kepada kuasa kebangkitan, mempercayai Yesus mampu mengatasi persoalan yang tampaknya tidak mungkin. Melayani dengan penuh kasih, ya, mengaplikasikan pengajaran Yesus dengan membantu sesama tanpa pamrih. Lalu berdoa dengan keyakinan, ya, menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan rasa percaya penuh akan pengabulannya. Ya, melayani dengan kasih itu kita sungguh melihat karya nyata orang-orang itu ketika masa Covid, ya. Jadi orang-orang ya yang di garda depan itu adalah para nakes, ya, sehingga banyak diantara mereka yang wafat. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana orang-orang itu mengaplikasikan, ya, kasih terhadap sesama. Ya, apapun agamanya mereka semua menerapkan itu. Nah, apalagi kita yang kita sudah mengenal Kristus, bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan pengajaran Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena apa? Karena saya sering bertemu dengan teman-teman gitu, ya, dimana baca Alkitabnya hebat, hafal ayat-ayatnya hebat, tetapi saya tidak melihat, ya, tidak melihat aplikasinya di dalam kehidupan. Contohnya apa? Mudah marah, ya, mudah mengeluh. Nah, itu kan bukan ciri-ciri orang yang mengikuti ajaran Yesus, di mana kita mengikuti ajaran Yesus, kita dikatakan untuk menjadi sabar, ya, murah hati, seperti itu. Lalu yang berikutnya, berdoa dengan keyakinan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan rasa percaya penuh akan pengabulannya. Nah, ini yang berikutnya, memimpin sebagai pelayan, ya, ini udah berkali-kali. Nah, ini membasuh kaki itu sebagai lambang pelayanan, ya. Kapan ini kita melihat peristiwa ini? Kapan peristiwa pembasuhan kaki bisa kita lihat? Putih, Bu. Ya, pada hari raya Kamis Putih, ya. Pada ibadat Kamis Putih kita melihat. Nah, itu hanya salah satu contoh, ya. Hendaknya kita bisa melakukannya setiap hari, ya. Bagaimana kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, melayani dengan rendah hati, ya. Siapa yang ingin menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan. Apakah Bapak Ibu siap? Lalu mengutamakan kesejahteraan orang lain, mengambil teladan Yesus dan menyembuhkan, memberi makan, ya. Lalu didorong oleh fokus pada kebutuhan kesejahteraan komunitas mereka. Ya, memberi teladan. Yesus secara konsisten memimpin dan memberikan contoh, menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang bertindak, ya, bukan hanya berkata-kata. Jadi kalau Anda kenal Ana Avante, ya, ketika dia bersaksi ketika waktu Covid mulai, ada yang telepon ke dia, Bu Ana, ini kami harus harus menyediakan APD, ya, karena untuk melakukan pelayanan, ya, terutama para nakes itu untuk melayani para pasiennya, mereka harus terlindungi. Ya, akhirnya Bu Ana Avante dia mengerahkan seluruh penjahitnya untuk membuat APD yang disumbangkan ke rumah sakit, sehingga nakesnya juga terlindungi, ya, orang yang dirawatnya juga bisa sembuh, seperti itu. Nah, ini, ya, mengatasi kemunafikan. Bagaimana sih? Apa sih yang disebut dengan munafik? Ya,
Yesus mengingatkan pengikutnya untuk menghindari perilaku seperti orang Farisi yang sering berbicara tentang hukum tapi tidak menjalankannya dalam kehidupan. Itu munafik ya namanya. Lalu membangun hubungan dengan Tuhan yang dilandasi kejujuran, bukan untuk penampilan sosial atau penghargaan dari orang lain. Refleksi ya, meneladani ajaran tentang pentingnya menghilangkan ragi ya atau kemunafikan dari kehidupan pribadi dengan mengevaluasi niat dan tindakan kita secara rutin. Ya memang berat ya kalau kita melayani di gereja, itu semua mata akan melihat kepada kita. Dan kalau kita sekali tidak melakukannya, orang males lah dia aja begitu gitu kan. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar ya. Yang tadi ya, menyembuhkan orang yang buta. Nah, itu memperlihatkan kuasa Yesus ya, demonstrasi langsung, memberikan pengajaran spiritual ya, menekankan pendekatan 2 tahap ya. Jadi ini diulang lagi supaya kita semakin ingat ya. Lalu adegan Yesus dalam pembersihan bait suci. Nah, ini ya, kehormatan Yesus memulihkan kemunian dan rasa hormat di bait suci ya. Lalu teguran keras ya, tindakan Yesus memperlihatkan sikap tegas. Lalu keteladanan ya, bahkan dalam amarahnya Yesus menunjukkan cinta yang mendalam terhadap bait suci. Karena apa? Karena dia bilang itu adalah rumah ya, rumah Bapakku, seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke tahap terakhir ya. Ini adalah tentang gambaran-gambaran, ini saya ambil ya dari Google. Jadi bagaimana ketika Yesus mengajar ya, saat dia bersama murid-muridnya. Nah, ini ketika dia memberi makan 5.000 orang ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Terjadilah mukjizat yang luar biasa. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Ita. Di kolom chat ini belum ada pertanyaan, tapi ada satu, dia bilang gini, Bu. Tadi Bu mengatakan yang di rumah bait Allah, Yesus itu mengusir para pedagang merpati dan mengapakan bangku mejanya semua gitu, membolak-balikannya gitu. Nah, ada itu Pak Yohanes bilang, itu apa bedanya Bu? Di Injil Yohanes bab 2 ayat 16 dikatakan pedagang merpati itu diusir, tapi tidak ada tindakan Yesus mau bangku-bangkunya dibalikan, itu nggak ada. Itu perbedaannya apa ya Bu antara Injil Markus dengan Yohanes? Cuman perbedaan bagaimana si penulis mengekspresikan aja. Oh. Kalau saya katakan bagaimana Yesus itu menunggang balikan meja kursi, itu saya lihat di film. Jadi kalau Bapak Ibu lihat film kan, mungkin kalau di film kan supaya lebih dapat ya feel-nya, bagaimana Yesus marahnya gitu. Jadi dengan ekspresi-ekspresi seperti itu ya. Karena setiap penulis itu kan dia punya ciri khas sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ibu Agustin. 2 pertanyaan, Bapak Ibu, silahkan raise tangannya supaya siapa yang mau bertanya langsung. Mari Bapak Ibu. Sepertinya terang semua, Ibu. Sepertinya udah ini nih, udah jelas nih apa yang saya. Ya. Ini Opung bilang udah angkat ini jempol, katanya udah ini gitu ceritanya. Iya. Oke, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan minggu depan ya Bu ya. Ya, minggu depan. Kita boleh. Nah,
Bu Agustin, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pada malam hari ini kita sudah belajar bersama ya Bu Ya. tentang Injil Markus. Nah, terima kasih juga Bapak Ibu yang masih setia di ruang Zoom ini untuk mengikuti pengajaran-pengajaran. Kalau ada kekurangan mohon maaf, yang disengaja pun ataupun tidak disengaja mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, kita akan